Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan endok kita semakin sehat dan semakin berkembang. Oke teman-teman, pada 2 hari yang lalu ya, saya telah melakukan review harga pasar di beberapa pasar, yaitu ada di Pasar Perembun dan Pasar Pituruh. Dari kedua pasar ini mendapatkan informasi yang berbeda teman-teman. Kalau di Pasar Perembun terkait dengan harga endok ya, mengalami harga yang sangat murah. Para pedagang pasar menjual ke konsumen itu di harga Rp35.000 untuk harga endok di usia 3-4 bulan. Kalau teman-teman belum melihat ya video saya Gerbek Pasar di Pasar Perembun, silahkan untuk bisa cek di kolom deskripsi. Ada link di situ, nanti saya akan tempel di link deskripsi terkait dengan saya Gerbek Pasar di Pasar Perembun. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik ya terkait dengan penurunan harga unggas baik ayam ataupun entok di kedua pasar tersebut. Beberapa waktu lalu saya juga sempat melakukan liputan pasar di Pasar Pituruh. Di sana terdapat beberapa anakan entok yang mempunyai harga yang cukup kondusif di harga Rp11.000. Tetapi harga ini juga harga yang termasuk murah teman-teman, karena pasarannya itu di harga Rp13.000 sampai Rp15.000. Yang kedua, saya juga menemukan harga anakan ayam yang masih usia 1 minggu itu di harga Rp5.000. Ini sangat mencengangkan bagi saya terkait dengan saya melakukan liputan pasar. Silakan untuk cek di kolom deskripsi sehingga teman-teman bisa mempunyai pemahaman yang utuh sebelum menonton video ini. Oke teman-teman, saya tertarik terkait dengan kondisi pasar yang saat ini mengancam keberlangsungan para peternak dikarenakan ada beberapa masalah dalam adanya penurunan harga unggas. Kenapa saya melakukan beberapa cek ke pasar teman-teman? Karena supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas kondisi pasar saat ini sehingga teman-teman bisa menentukan momentum kapan kita bisa menjual unggas kita baik ayam maupun entok sehingga harganya cukup stabil dan tidak mengalami kerugian yang teramat sangat. Tetapi dengan kondisi saat ini di daerah beberapa tempat masih musim masa tanam padi gitu ya. Jadi dengan para petani masih melakukan tanam padi secara bersamaan sehingga tidak adanya selepan yang berproduksi untuk menggiling padi. Apa yang akan terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah bekatul semakin langka atau jarang yang kita dapatkan. Otomatis bekatul semakin tinggi harganya sehingga para petani atau para peternak memilih untuk menjual unggas-unggas mereka baik ayam maupun entok. Dengan adanya krisis pakan, ini bisa mengancam para peternak kalau peternaknya itu tidak mempunyai segudang terobosan. Dari awal saya beberapa kali menyampaikan ke teman-teman semua sebagai peternak milenial tidak harus muda teman-teman. Milenial bisa tua tetapi pikirannya yang muda, pikiran yang mampu mengotak-atik pakan, memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, baik tanaman maupun limbah pasar sehingga bisa dijadikan pakan. Ketika harga bekatul langka atau mahal, kita tidak bisa tergoyahkan pondasi pakan kita. Kita tetap bisa survive dalam mempertahankan ternakan entok kita sehingga kita bisa menahan kondisi ini sehingga dapat menemukan saat yang tepat untuk kita menjual ternak kita. Ini sudah di tanggal 20 teman-teman. Berarti 10 hari lagi kita akan menjumpai momentum tahun baru. Di situ sebenarnya banyak asupan daging unggas ya, baik ayam maupun entok untuk dijadikan menu masakan di malam tahun baru. Ketika teman-teman bisa menahan hasil ternakan entok kita
10 hari saja ke depan dengan memberikan pakan alternatif, ya tentu kita akan menemukan harga jual yang cukup tinggi. Oke teman-teman, terkait dengan kenaikan harga pakan ya, bekatul saat ini sudah jarang, bahkan tidak ada. Bisa dikatakan seperti itu, dikarenakan musim tanam padi saat ini semua belum ada yang melencut. Melencut itu apa ya? Mulai berbuah. Musim tanam baru ada, belum lagi tanaman padi diserang hama seperti keong dan tikus. Ini menjadikan musim tanam lebih lama. Berarti dengan musim tanam lebih lama, kita tidak akan menjumpai bekatul dengan harga yang murah. Kelangkaan bekatul bisa menjadikan masyarakat desa khususnya ini kelimpungan teman-teman. Dia tidak paham terkait dengan pemberian pakan alternatif seperti apa cara pengolahannya. Ketubak pisang bagaimana caranya untuk bisa diberikan pakan ke ternakan unggas mereka, baik ayam maupun entok. Apalagi pakan yang dalam kondisi fermentasi, apalagi kondisi basah pun atau segar pun mereka tidak bisa. Mereka hanya mempunyai pikiran pakan itu ya bekatul sama nasi. Kalau nggak ada bekatul ya hanya nasi ataupun sisa rumah tangga yang dalam keadaan basi. Ini kan parah. Ketika ini berkelanjutan ya sudah mereka kelimpungan untuk mencari pakan sehingga jual aja ternakan ayam dan enaknya seperti itu. Ketika kita masyarakat desa ya banyak yang kesulitan pakan, apa yang akan mereka lakukan? Pastinya banyak menjual unggasnya di pasar. Kondisi pasar saat ini teman-teman masih sepi. Sepi asupan daging yang belum sangat terasa karena tidak ada perayaan hari keagamaan, juga tidak ada perayaan tahun baru, juga belum nyampe gitu ya. Kecuali kalau kita yang punya kalender, kita ajukan aja tahun barunya seperti itu, tetapi itu tidak bisa. Dengan situasi kondisi pasar yang masih sepi, permintaan daging menurun karena tidak ada perayaan tahun baru ataupun hari-hari besar keagamaan ataupun teman-teman yang bisa dikatakan menikahkan anaknya gitu. Makanya ketika masyarakat desa menjual berbondong-bondong, menjual unggasnya ke pasar, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penumpukan barang yang ada di pasar. Peternak pengen unggasnya dijual ke pasar, pedagang belum tahu bagaimana cara membuangnya, sehingga overload barang yang ada di pasar baik entok maupun ayam menjadikan peternak ini mengalami kerugian. Mau nggak mau, ya sini saya beli dengan harga yang murah. Kalau tidak boleh ya monggo silakan untuk dibawa pulang kembali. Itu adalah situasi yang membingungkan bagi para peternak khususnya masyarakat desa yang tidak tahu cara otak-atik pakan, bagaimana caranya kita bisa menahan ternakan endok kita sehingga kita menemukan momentum yang pas baik perayaan hari raya keagamaan maupun perayaan tahun baru. Oke teman-teman, dengan keadaan seperti ini kita harus bisa sebagai peternak milenial harus bisa memahami situasi dan kondisi bagaimana caranya kita bisa menemukan momentum yang pas dalam penjualan hasil ternakan entok maupun ayam kita. Yang pertama kita harus bisa memahami kapan hari apa aja permintaan daging entok ataupun daging unggas ini bisa banyak. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa memahami kapan kita bisa menahan ternakan entok kita ketika pakan tidak stabil. Dengan keadaan seperti ini, kita diwajibkan untuk bisa, yang pertama, otak-atik pakan. Otak-atik pakan, berikan pakan alternatif yang bervariasi. Jangan hanya satu macam saja, teman-teman. Ketika kita memberikan pakan hanya bekatul saja, bekatul jarang, ya kita kelimpungan. Ketika kita hanya memberikan pakan nasi aking dan bekatul saja, hanya 2 macam, ketika salah satu tidak ada, pasti kelimpungan. Tetapi kalau kita bisa memberikan pakan 3 macam minimal, lebih banyak lebih baik, itu kita tidak akan merasa kelimpungan ataupun kebingungan ketika salah satu dari pakan tersebut ketersediaannya
tidak ada atau jarang kita temukan. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah membuat video terkait dengan pakan alternatif menggunakan kedobok pisang juga ada, menggunakan hijauan juga ada, menggunakan polar juga ada, sehingga ketika harga bekatul melambung dan ketersediaannya tidak ada di pasaran, saya santai-santai saja teman-teman. Saat ini saya menggunakan pakan polar dicampur dengan sedikit pur ayam starter untuk menjaga kondisi tubuh ternakan entok dan ayam saya, karena musim ini musim penghujan teman-teman. Musim penghujan banyak bakteri jahat yang bermunculan ketika dasar tanah lantai kandang kita itu becek. Maka dari itu saya menggunakan asupan nutrisi pabrikan untuk bisa menjaga tubuh ternakan entok saya ini tetap fit. Yang kedua, saya menggunakan ampas tahu teman-teman. Kebetulan saya ditawari beberapa teman untuk bisa mengambil ampas tahunya karena ketersediaannya yang melimpah. Saat ini permintaan tahu cukup banyak di daerah Purworejo, sehingga ampasnya cukup murah bagi saya ketimbang dibandingkan dengan ampas ketela. Ampas ketela untuk satu saknya itu 30 kilo, untuk yang sudah dipres itu di harga hampir Rp45.000, tetapi kalau untuk yang ampas tahu ini satu masakan itu di harga Rp15.000. Satu masakan ini 10 kilo lebih teman-teman, sehingga saya lebih enak ataupun lebih murah memakai ampas tahu. Tetapi ampas tahu ini saya yakin tidak bisa berkesinambungan. Beberapa kali saya menyampaikan kepada teman-teman semua untuk bermitra kepada penyedia pakan, sehingga kalau satu kali ini gagal ataupun terhambat ataupun terputus ketersediaannya, kita bisa mencari dengan pakan yang lain. Oke teman-teman, otak-atik pakan sangat penting untuk bisa menekan biaya kos pakan ataupun menahan ternakan entok kita ataupun ternakan ayam kita untuk bisa menemukan momentum hari yang pas. Saat ini sebentar lagi kita menghadapi tahun baru di tanggal 31 ataupun di tanggal 1 Januari, sehingga ada waktu 10 hari nih. Kalau kita pintar mengotak-atik pakan, mengandalkan pakan alternatif yang ada di sekitar rumah kita pasti tidak akan kelimpungan ketika bekatul harganya mahal dan jarang ditemukan. Kita enjoy aja karena kita sudah bisa mengolah kedobok pisang sebagai pakan. Kita bisa menggunakan ampas-ampasan, baik ampas tahu maupun ampas ketela. Ketika tidak ada bekatul, kita bisa menggunakan polar yang pasti ada karena ini hasil pabrikan. Tetapi harganya lebih murah daripada bekatul. Polar ini di harga Rp3.500. Tidak mengenal musim, baik hujan maupun kemarau, harganya tetap karena ini adalah pabrikan, sehingga ketersediaannya tetap ada. Jadi poin penting yang perlu kita sampaikan teman-teman, sehingga kita tidak terombang-ambing dalam fluktuatif harga pasar unggas baik ayam maupun entok. Yang pertama, kita harus bisa menahan ternakan entok kita ketika musim pakan masih mahal. Karena kebanyakan kalau musim pakan mahal ataupun katul mahal, pasti harganya murah. Indikasinya apa? Indikasinya overload di pasar karena masyarakat tidak bisa menahan ayamnya, menahan endoknya karena tidak ada bekatul, sehingga mau gak mau dia harus menjual ke pasar. Semua masyarakat mempunyai satu pemikiran yang hasilnya di pasar pasti banyak barangnya, banyak ayamnya, banyak endoknya. Penjual bingung mau dibuang kemana. Padahal tidak ada hari raya keagamaan, tidak ada momentum tahun baru, dan lain sebagainya. Hal-hal ini perlu kita pahami sehingga kita bisa menjadi peternak yang cerdas, bisa memahami momentum kapan kita menjual ternakan kita, baik ayam maupun endok kita ke pasar, sehingga kita tidak mengalami kerugian yang teramat sangat. Semoga ini bisa menjadi informasi bagi teman-teman semua, biar lebih bijak
dalam beternak, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang.